me out with your smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi ke podcast. Pokoknya Obrolan dunia kesehatan. bareng Doreng, Dora. dan Enggar. Oke, sekarang hari ini kita bersama dengan Ade cantik. Aduh, dengan Angela Ayu Lestari. Betul ya? Panggilannya? Panggilannya Ayu. Ayu. Seperti Ayu. ini ya. Ayu Ayu. parasnya. Oke. Ayu ini adalah mahasiswa Stika Santo Borominus program studi S1 keperawatan. Oke, mungkin Ayu bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Angela Ayu Lestari. Saya itu berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, saya itu berasal dari SMA Putra Nirmala Cirebon dan sekarang saya berada di program studi S1 Keperawatan tingkat 2. Oke, jauh ya. Dari Asalnya Kuningan. dari Kuningan. Cirebon. Lalu SMA-nya di Cirebon. Sekarang kuliahnya Kuliahnya di Stika Borominus. Oke. Nanti kerjanya Nggak tahu. Selanjutnya kan karena masih mahasiswa, masih persiapan dulu Siapa dulu ya. Lalu mau nanya nih sama Ayu, kenapa sih Ayu ini tertarik untuk mengambil kuliah dengan jurusan keperawatan di dunia kesehatan? Apa sih yang bikin Ayu tertarik ke situ? Alasannya saya mengambil dunia kesehatan, lebih tepatnya keperawatan itu karena menurut saya di dunia kesehatan itu tidak ada habisnya dan kemudian prospek kerjanya juga sangat luas gitu. Bisa di rumah sakit, klinik dan lain-lain. Juga bisa membantu banyak orang, membantu keluarga, teman, orang terdekat gitu. Karena keluarga juga kan sekarang udah mulai usia-usia lanjut seperti itu, jadi bisa membantu. Oh iya ya, jadi tadi Ayu itu gak cuma parasnya tapi hatinya juga. Jadi motivasinya ingin ke keperawatan itu karena ingin membantu tadi ya. Iya. Biasa sekali. Lalu nih Ayu, kenapa Ayu memilih Stika Santo Borominus untuk menjadi tempat berkuliah di antara mungkin banyak banget nih perguruan tinggi lain. Kenapa Ayu memilih Stika Santo Borominus? Yang pertama karena Stika Santo Borominus itu merupakan kampus swasta yang terkenal dengan kedisiplinannya seperti itu. Lalu di daerah saya juga kebetulan ada rumah sakit Yayasan Borominus, yaitu Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Nah di situ tuh ada lulusan dari Stika Santo Borominus, lulusannya itu bekerjanya berkualitas seperti itu. Jadi Di Kuningan berarti ya? Iya, menjadi faktor pendukung saya untuk masuk ke Stika. Seperti itu. Jadi begini ya, jadi ke Stika karena lulusan Stika Borominus itu tadi Ayu melihat di Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Itu memang salah satu rumah sakit yang memang masih satu grup. Kami bergabung di Borominus Group. Berarti udah melihat sosok yang jadi teladan gitu ya. Oke. Tadi Ayu itu tinggalnya di Kuningan. Lalu kuliahnya kan di Stika Borominus. Ini di sini tinggalnya di mana nih Ayu? Kebetulan saya itu tinggal di asrama. Oh di asrama. Kalau di asrama gitu apa kegiatannya atau seperti apa sih aktivitas di asrama? Kegiatan di asrama itu menurut saya lebih terstruktur dan disiplin. Dimulai dari bangun pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, jangan lupa ketinggalan. Dan ini bangun pagi nggak? bangun pagi. Lalu untuk malam itu ada jadwal doa, ada jadwal belajar juga. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir gak akan belajar kalau di asrama, soalnya terstruktur dan juga ada jam belajarnya gitu. Jangan takut ya, takutnya Iya. kan asrama takut. Makan juga udah disediain. Bisa ya? disediain. Iya tadi makan pagi. Makan pagi. Makan pagi, siang. Awalnya pagi dengan sarapan. Karena jangan cuma harapan ya. Tapi harus sarapan dulu. Jadi Iya, itu makan juga udah disediain ya. Belum asramanya jauh nggak sih dari Stika Borominus? Asramanya sangat dekat. Jadi kalau Iya, misalkan istilahnya bangun pagi bisa langsung ke asrama, bangun bisa bangun ke kampus. Oh iya. Tadi tidurnya di asrama.
Cibukan sebentar lah ya. Sebentar. Nyampe langsung Nyampe. ke kampus, jadi nggak mungkin telat kayaknya ya, Nggak mungkin karena telat. udah berada di kampus sebenarnya di asrama itu. Benar. Dan kalau di kampus sendiri fasilitasnya apa sih? Misalnya kayak kamar tidurnya bareng dengan berapa orang gitu? Untuk di asrama fasilitasnya itu seperti perabotan besar seperti lemari, kasur itu sudah disediakan. Nggak perlu bawa sendiri ya, Nggak berarti perlu ya bawa kasur. sendiri. Jadi kita dari rumah cukup bawa keperluan pribadi dan diri untuk masuk ke asrama. Oh iya, jangan sampai keperluannya datang dirinya nggak ada. Iya. Oke, jadi perabot besar sudah disediakan. Berarti kalau di asrama gitu tuh interaksinya lebih enak ya karena banyak teman-teman. Iya. Nggak mungkin kesepian ya? Nggak mungkin. Di satu kamar aja 4 orang. Iya. Jadi nggak mungkin lah kesepian. Rame ya, jadi nggak mungkin sendirian. Nggak mungkin sendirian. Kenapa? Kak Engel, aku ngomong sendirian. Enggak, Baiklah. maksudnya saat di asrama itu nggak mungkin kesepian. Nggak mungkin gitu. kesepian. Baik. Beda lagi kalau merasa sepi di tengah keramaian itu beda ya kan. Iya. Oke, kita ngomongin perkuliahan aja sebelum. Oke. Lalu untuk perkuliahannya gimana sih? Ayu bisa diceritakan ke teman-teman gitu. Materi perkuliahannya apa aja? Apakah mungkin masuk ke dunia perawat kan biasanya teman-teman tuh pada bingung nih. Apa masuk-masuk nanti disuruh nyuntik kan? Disuruh saling nyuntik. Nah kan ini ya mereka teman-teman ini butuh informasi nih dari Ayu sebagai mahasiswa yang memang menjalani perkuliahan di Stikes Boromius. Sudah tingkat 2 ya. Tingkat 2. Oke, untuk metode perkuliahannya itu atau sistem perkuliahannya, jika kita baru masuk, istilahnya semester 1, semester 2 atau tingkat 1 itu, mata kuliahnya itu masih umum seperti bahasa Indonesia, agama, dan lain-lain. Jadi waktu kayak SMA ya? Iya, seperti SMA, masih umum. Lalu naik tingkat nih, naik tingkat juga pelajarannya makin naik. Nah, jadi tingkat dua- pelajarannya makin naik. Iya, tingkat 2 itu kelasnya juga di atas. Enggak ya? Enggak. Silahkan dilanjutkan. tingkat 2 itu mata kuliahnya sudah mulai menjurus ke keperawatan seperti keperawatan anak, maternitas, seperti itu. Maternitas tuh yang untuk Ibu hamil. Oke, jadi tadi nggak langsung ujuk-ujuk disuruh nyuntik kok. Tapi tadi kata Ayu di tingkat 1, di semester 1 tuh masih pelajaran umum gitu ya. Kayak pelajaran SMA, baru nanti seperti Ayu sekarang di tingkat 2 itu sudah mulai lebih dalam lagi, lebih detail lagi ke tentang keperawatannya gitu. Lalu kalau untuk nanti kan pasti ada praktek ya tuh. Nah itu tuh prakteknya gimana nih Ayu? Di laboratorium kah atau gimana? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Untuk praktek itu di Stikes ini sudah disediakan laboratorium yang sangat lengkap. Jadi kalau kita mau praktek sudah tersedia juga, jadi tinggal praktek saja. Jadi udah ini ya, udah apa namanya? Udah disediain laboratorium yang fasilitasnya lengkap. Ya pastinya mendukung belajarnya mahasiswa-mahasiswi Stikes. Jadi Ayu nanti kalau udah masuk ke rumah sakit nggak kagok. Karena sebelumnya Karena udah mirip kan. belajar di Jadinya lab. sudah di lab. Bisa sudah belajar di lab gitu kan. Gampang Udah nggak gitu. kagok Ya. lagi nih. Oke. Oke, lalu ini nih, kalau dari bentukannya Ayu ini kelihatan kayak aktivis ya. Asik. Aktivis. Aktivis. Istilahnya apa ya? Eksis. Mahasiswa yang aktif. Mahasiswa yang aktif nih. Ikut organisasi? Kebetulan ikut organisasi. Oke, gimana nih organisasi kalau di Stikes? Organisasinya itu ada BEM BPM. Kalau di SMA mungkin dikenal dengan OSIS ya. OSIS. Kebetulan saya ikut di BEM divisi kesenian. Oh, Badan Eksekutif Mahasiswa di bidang kesenian. Kesenian. Oh, berarti bisa apa nih? Apakah kita sudah di sini? Tapi bisa apa? Bisa musik, bisa. Kebetulan memiliki kelebihan puji Tuhan menari dan menyanyi. Oh, menari dan Bisa menari, bisa menyanyi. Ih, Ayu banget ya. Aduh, pas namanya tuh Ayu gitu ya. Bisa menari, bisa menyanyi. Iya. Kalau Kak Enggang bisa apa? Kak Enggang? Bisa apa
apa ya? Apa aja bisa Apa aja. sebenarnya kalau kepaksa ya. Jadi biasa ini terlihat ya Kak Engel dan Kak Ayu ini bisa menari dan bisa menyanyi begitu. Lalu kegiatannya apa lagi kalau di BEM nih? BEM BPM itu sering mengadakan acara gitu. Oh. Nah, dan BEM BPM itu ikut ambil juga seperti kemarin kegiatan kema dan duta mahasiswa. Jadi pasti ikut di kepanitiaannya begitu ya. Karena itu penting banget ya, karena bisa kalau misalnya kerja itu kita bersosialisasi dengan orang, bekerja sama dengan orang. Jadi datang ke kampus ya tadi Kak, jangan kupu-kupu kuliah pulang, atau jangan kupu-kupu kuliah pucat. Atau apa Kak? Kuliah makan. Kuman-kuman. kuliah makan. Jadi kayak Ayu gini ya. Banyak kegiatan juga. Buat hiburan juga soalnya kan kumpul-kumpul, ngobrol. Mumpung masih muda, Mumpung banyak masih muda. berorganisasi. Iya, ketemu banyak Dapat orang. pengalaman. Iya, siapa tahu dapat job yang lain. gitu ya. Dapat nggak? Jadi gitu. Oke, untuk organisasi. Nah ini mungkin Kak Engel. Oke. Nah, selain cantik Mm-mm. dan aktif Dan di aktif. kegiatan kemahasiswaan, Dan punya ini tadi mulia banget pengen jadi iya, perawat cita-cita yang gitu. mulia. Jadi Ayunya tuh nggak cuma dari luar aja, tapi hatinya juga Ayu, cantik gitu ya. Nah, selain itu tadi Ayu ini adalah penerima beasiswa 100%, mengalahkan pesaingnya yang ada ratusan dalam proses seleksi. Ratusan orang itu berusaha untuk memperoleh beasiswa ini. Nah, Ayu ini adalah salah satu penerima beasiswa 100% ini. Nah, Ayu mungkin bisa diceritakan tentang beasiswa ini gimana sih? Beasiswanya seperti apa? Terus dulu proses seleksinya gimana? Mungkin teman-teman ada yang ingin ikutan juga beasiswa ini. Buat teman-teman yang ingin ikutan beasiswa, jadi saya itu pertama ikut beasiswa itu karena dari katanya aja sudah beasiswa 100%, jadi tentu untuk biaya perkuliahan dan lain-lain itu 100% dibiayai. Lalu setelah lulus itu bisa langsung bekerja seperti itu. Untuk proses seleksinya dan lain-lain itu seperti wawancara dan tes tulis. Oke, jadi tadi biaya kuliahnya gratis. Lalu setelah lulus langsung bekerja. Siapa yang nggak pengen gitu ya? Iya, tapi tadi ya proses seleksinya kan terbukti ya. Iya. Ayu berarti mengalahkan mengalahkan kan gitu. gitu. Lalu kalau sekarang nih sebagai penerima beasiswa di pelajaran gimana nih? Apa namanya selama masa kuliah nih? Apakah ada bedanya nggak? Mungkin udah Atau jadi lebih udah, semangat? lebih semangat atau Gimana? Tentu lebih semangat dong, soalnya kan nilai itu penting kalau menurut saya seperti itu. Jadi di mana saya menerima beasiswa, di situ menjadi faktor pendukung saya, faktor penyemangat saya untuk berkuliah dengan baik di situ. Oke, jadi termotivasi Termotivasi. gitu ya, jadi lebih serius kuliahnya gitu. Iya. Karena benar sih, jadi lebih termotivasi ya. Oke. Oke, mungkin ada yang masih penasaran loh, kayak Ayu ini ya. Ingin dapat beasiswa juga. Tahun ini ada nggak sih? Atau cuma masanya Ayu aja? Tahun ini ada. Ada juga gitu. Untuk yang pingin tahu tentang Stikes Santo Borromeus atau pingin tahu hal-hal yang lain mengenai PMB mungkin atau mengenai program studi, bisa ke WhatsApp kita di 0813 1284 8642 atau paling gampang itu buka handphone, buka Instagram. Gimana Instagramnya? Gimana? Stikes Borromeus. Kan di situ banyak kuis-kuis menarik ya. Nih Angela sering ikut nih. Saling berpartisipasi. Diskusinya. Kamu ketinggalan dong. Oke, nanti selanjutnya kita ngobrolin tentang PMB ya. Setelah ini ya kita ngapain dulu nih? Kita lari-lari dulu. Kita mau jogging dulu. Nanti kita mau balik nari lagi. dulu mungkin. Mau nari kali ya? Nyanyi dulu bareng Ayu. Bareng. Kita nari dulu bareng Ayu. Oke, nanti kita ketemu lagi Balik lagi di podcast. Pokoknya obrolan dunia kesehatan. Dadah.